Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Wahyu Tintisna. 7 keutamaan sholat duha yang luar biasa. Islam adalah agama yang membawa rahmat dan mengajarkan umatnya untuk berbuat kebajikan. Fungsi agama Islam dapat dirasakan apabila umat Islam menjalankan kewajibannya. Salah satu kewajiban umat Islam adalah sholat. Tidak hanya sholat yang wajib, Islam juga menganjurkan umatnya untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat duha. Hal tersebut merupakan cara meningkatkan amal ibadah dan cara meningkatkan akhlak manusia. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha atau antara waktu setelah matahari terbit atau pukul 8 hingga sebelum tengah hari, yakni pukul 11 siang. Sebagai umat Islam, selayaknya kita senang mengerjakan amal ibadah termasuk sholat duha. Sholat duha memiliki banyak keutamaan sholat duha yang seharusnya memotivasi kita untuk mengerjakannya. Nah, sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Wahyu Tintisna dan silahkan like, komen, share video ini supaya lebih bermanfaat. 7 keutamaan sholat duha yang luar biasa. 1. Pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai amalan seperti keutamaan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita, terlebih jika kita ikhlas mengerjakannya. Orang Islam yang mengerjakan sholat duha akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak persendian itu, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah, dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. 2. Dicukupi kebutuhannya. Sholat duha yang dilakukan oleh seseorang di awal hari menjanjikan tercukupinya rezeki atau kebutuhan seseorang tersebut di akhir hari. Sholat duha merupakan sholat yang dilakukan untuk memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut ditujukan oleh ketentuan waktu, pelaksanaan, dan tersirat dalam doa yang dibaca setelah pelaksanaan sholat tersebut. Selain itu, Allah juga berjanji pada setiap umat Islam yang rajin melaksanakan sholat duha untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Setidaknya kebutuhannya di sore atau di akhir hari. Dengan janjinya tersebut, Allah sebenarnya ingin memberikan balasan dan imbalan atas kesediaan hambanya untuk mengingat dirinya di waktu duha dengan memenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan dia di sepanjang hari itu. Janji Allah tersebut dapat ditemukan dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu. Janji Allah ini akan bisa menjadi penyebab hati gelisah dikarenakan kurangnya rizki yang diperoleh, serta mencegah bahaya putus asa bagi sebagian orang yang tidak diberikan rizki yang cukup. Sholat duha adalah merupakan salah satu perantara agar keinginan cepat terkabul, seperti halnya kita mengerjakan sholat hajat. 3. Meraih ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat. Orang yang tekun mengerjakan sholat duha akan memperoleh ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah, di mana Rasul membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan mujahid yang berangkat bertempur ke medan perang yang berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka, lalu kembali lagi dengan cepat ke tempat asalnya dengan membawa ghanimah yang banyak dan tentunya kemenangan. Hal ini merupakan motivasi untuk mengerjakan amal ibadah serta usaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena manfaat tawakal amatlah besar. Rasulullah pun menimbang bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh mereka yang melaksanakan sholat duha akan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang bisa diperoleh oleh para mujahid tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, "Perolehlah keuntungan ghanimah dan cepatlah kembali." Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ghanimah yang akan diperoleh dan cepat kembali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, paling banyak ghanimahnya dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya." Rasul berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya." 4. Diganjar dengan rumah di surga. Orang yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha 12 rakaat di awal hari akan dijanjikan ganjaran oleh Allah berupa sebuah rumah indah yang terbuat dari emas kelak di akhirat. Hal ini menurut Anas bin Malik yang mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Mendapat pahala haji dan umroh. Orang yang melaksanakan sholat duha dengan tekun akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar berjamaah kemudian ia duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna." 6. Menggugurkan dosa. Sholat duha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rutin melakukan ibadah sholat duha meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Berikut hadis yang memperkuat hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmizi. 7. Dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan Allah bagi orang yang tekun mengerjakan sholat duha adalah bahwa dia akan dibuatkan pintu khusus di surga kelak, yakni pintu yang dinamakan pintu duha. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa orang yang tekun mengerjakan sholat duha memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dibuatkan pintu tersendiri untuk memasuki surga, tidak memandang apakah ia Muslim sejak lahir maupun mu'alaf. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, maka ia yang melazimkan sholat duha, 'Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah.'" Hadis riwayat Tabrani. Allah juga memberikan kedudukan yang istimewa bagi orang-orang yang melaksanakan duha berdasarkan dengan jumlah rakaatnya. Yang pertama, orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat duha akan tercatat sebagai orang yang tidak lalai. 2. Orang yang mengerjakan 4 rakaat sholat duha tercatat sebagai orang yang muhsinin atau berbuat baik. 3. Orang yang mengerjakan 6 rakaat sholat duha akan tercatat sebagai hamba yang taat. 4. Orang yang mengerjakan sholat duha 8 rakaat tercatat sebagai hamba yang juara atau sukses. 5. Orang yang mengerjakan 12 rakaat sholat duha akan dibuatkan sebuah rumah yang indah di surga. Sebagaimana hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau melaksanakan 2 rakaat sholat duha, maka engkau tidak dicatat sebagai hamba yang lalai."
atau 4 rakaat, maka engkau akan dicatat sebagai hamba yang muhsinin atau berbuat baik, atau 6 rakaat engkau akan dicatat sebagai hamba yang taat, atau 8 maka engkau akan dicatat sebagai hamba yang juara atau sukses, atau 10 maka pada hari ini dosamu tidak dicatat, atau 12 rakaat maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Demikian mengenai 7 keutamaan sholat duha yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.